Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ibu sangat senang bisa melihat kalian pada hari ini. Kalian terlihat cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baik kita ngapain dulu nih? Berdoa Ibu. Betul, Febriana, silakan ke depan dan memimpin doa. Pagi teman-teman. Hari ini aku akan mimpin doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Febriana. Silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, Ibu mau kalian menyapa teman-teman kalian di kiri dan kanan kalian. Selamat pagi cantik, selamat pagi ganteng. Yuk, 1, 2, 3. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu mau bahas bab baru nih. Coba baca bareng-bareng yuk bab baru kita. Aku bagian dari masyarakat. Betul sekali. Nah, ini bab ke-6 ya anak-anak. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong, kalian sudah hebat, sudah sampai ke bab 6. Oke, lanjut ya. Nah, Ibu mau tanya dong, masyarakat itu apa saja dan yang termasuk ke dalam masyarakat? Sebelumnya Ibu jelasin dulu kali ya, sebelum kalian mengutarakan pendapat kalian. Nah, jadi masyarakat adalah kumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu lingkungan dan saling berinteraksi satu sama lain di kehidupan sehari-hari. Contohnya interaksi jual beli, interaksi berbicara, itu juga termasuk masyarakat. Yang termasuk ke dalam masyarakat adalah rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Ini kayak RT, RW, dan lain-lain. Oke, sampai sini sudah dapat dipahami ya anak-anak. Nah, jadi kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Betul? Kita harus berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat kita. Dan sebagai warga yang baik, sebaiknya kita jangan hanya diam di rumah saja. Kalau kalian diam di rumah saja, kalian akan jadi antisosial. Nah, jadi manusia yang antisosial itu tidak baik ya anak-anak. Kalian harus berbaur di sekolah dan juga di lingkungan tempat tinggal. Nah, kalian pasti punya tetangga kan? Tetangga itu juga termasuk lingkungan tempat tinggal. Kalian punya tetangga rumah, depan rumah kalian, belakang rumah kalian, kanan rumah kalian, kiri rumah kalian, ya kan? Nah, di sekolah kalian itu berinteraksi sama guru, karyawan, dan teman-teman. Yang merupakan karyawan adalah Bapak dan Ibu CS, cleaning service yang biasa membersihkan sekolah kita. Nah, sampai sini sudah jelas anak-anak? Jelas Ibu. Oke, nah sekarang Ibu mau lanjut menjelaskan ke kalian tentang peran kalian di masyarakat. Yang pertama, peran kalian di rumah sebagai anak, betul atau tidak? Betul. Betul. Kalian anaknya mama dan papa. Anak, mama, dan papa. Ini peran kalian. Ingat-ingat ya, peran kalian di rumah sebagai anak. Betul. Lalu di sekolah kalian berperan sebagai murid. Kalian adalah murid-murid ibu yang ibu sayangi. Nah, lalu ini nih juga yang gak kalah pentingnya. Di lingkungan kalian adalah berperan sebagai warga. Nah, warga yang baik itu sebaiknya kalian kalau ketemu tetangga kalian sapa, selamat pagi ibu, selamat siang ibu, halo ibu, seperti itu ya. Nah, sekarang ibu mau kasih tugas nih sama kalian. Sebenarnya bukan tugas sih, ibu mau kasih pertanyaan sedikit aja. Ibu mau nanya nih, hal apa aja sih yang bisa kita lakukan di masing-masing peran? Rumah,
sekolah, dan masyarakat agar menunjukkan bahwa kita sudah melakukan peran kita dengan baik. Sebutkan masing-masing satu. Iya, betul. Di rumah kita berperan sebagai anak yang dimana tugasnya adalah membantu orang tua. Contohnya apa? Iya, betul, membantu orang tua mencuci piring. Tuh, orang tua mencuci piring. Di sekolah, peran kita sebagai murid. Nah, sebagai murid, apa sih yang bisa kita lakuin? Betul, mematuhi guru. Mematuhi guru. Mematuhi guru itu contohnya kalian harus menuruti omongan guru, tidak boleh membantah guru. Oke? Nah, untuk warga, apa sih yang bisa kita lakukan supaya bisa menjadi warga yang baik di lingkungan sekitar kita? Nah, betul sekali. Kita bisa mengikuti kerja bakti. Tapi karena kalian masih kecil, kalian tidak perlu mengikuti kerja bakti. Paling kalian hanya bisa membantu menyapu halaman, seperti itu ya. Oke, jawaban kalian benar semua. Ibu bangga dengan kalian. Tolong diingat-ingat ya anak-anak, kalian itu memiliki peran di masyarakat. Sekali lagi Ibu jelaskan ya, dan yang termasuk masyarakat adalah rumah, sekolah, dan lingkungan, tempat tinggal. Oke. Nah, studi kasus mini. Yuk, kita jelajahi studi kasus ini bersama-sama. Yang pertama, Made lewat depan rumah tetangga tanpa menyapa dan membuang kulit pisang sembarangan di depan rumah tetangga. Nah, menurut kalian tindakan Made itu baik atau buruk? Boleh nggak sih itu dilakukan? Kenapa? Coba jelasin. Nah, coba kalian bayangin deh. Membuang kulit pisang sembarangan di depan rumah tetangga. Kulit pisang loh, kalian bayangin. Nanti kalau ada yang terpleset bagaimana? Lalu orangnya jatuh bagaimana? Apakah itu mencerminkan tindakan yang baik? Tentu saja tidak ya. Betul. Ini merupakan tindakan yang sangat-sangat tidak baik. Jangan dilakukan ya teman-teman. Nah, dan juga sebaiknya seperti yang Ibu bilang tadi, berinteraksi dalam lingkungan. Kalau lewat depan rumah tetangga, tunjukkan rasa hormat kalian, menyapa, karena kalian sama-sama warga sekitar. Oke, dapat dipahami anak-anak. Ibu harap studi kasus ini bisa membantu kalian untuk tambah mengerti tentang peran kalian di dalam masyarakat. Nah, terakhir nih, Ibu mau memberikan kesimpulan. Jadi, kita semua tuh bagian dari masyarakat. Peran kecil kita itu membuat lingkungan jadi nyaman dan menyenangkan. Dengan adanya kita, dengan adanya Ibu, dengan adanya kalian, dengan adanya mama papa kalian, dengan adanya saudara kalian, tetangga kalian, dan semua orang, masyarakat pasti jadi lebih nyaman untuk ditinggali bersama dan jadi lebih menyenangkan. Sampai sini dapat dipahami ya anak-anak. Nah, yang terakhir nih, Ibu punya tugas dan refleksi buat kalian. Yuk kita renungkan bareng-bareng dulu ya sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu mau nanya dong, apakah selama ini kalian sudah melakukan tugas kalian sebagai warga negara yang baik? Sudah atau belum? Oke, ada yang sudah dan ada yang belum ya. Tidak apa-apa, untuk yang sudah Ibu mau mengucapkan kalian hebat. Dan untuk yang belum, Ibu harap mulai nanti kalian bisa menerapkan peran kalian di lingkungan dengan baik ya. Mulai dari hal-hal kecil saja.
tidak membuang sampah sembarangan, menyapa tetangga, hormat pada guru, membantu teman. Mulai dari hal-hal kecil seperti ini, kalian sudah menjalankan peran kalian dengan sangat baik. Lalu, ibu mempunyai tugas nih buat kalian. Yang pertama, sepulang sekolah nanti, sapa tetangga kalian. Ayo, kalian semua udah pada kenal kan sama tetangga-tetangga kalian? Oke, bagus. Terus besok ceritain ke ibu ya, kalian apa reaksi tetangga kalian saat kalian sapa. Tapi ibu yakin reaksinya pasti seneng sih. Nah, yuk kita refleksiin bareng-bareng yuk sekarang. Nah, mulai besok ibu mau kalian menyebutkan satu-satu kira-kira satu hal baik apa yang akan kalian lakukan di lingkungan sekolah dan rumah. Yuk, kalian sebutin, nanti ibu tulis di papan. Oke, betul, tidak membuang sampah sembarangan. Ini bisa di sekolah dan di rumah juga ya. Lalu apa lagi? Oh iya betul, tidak membantah guru. Lalu, iya betul, berteman dengan siapa saja. Nah, ini yang belum kita bahas dari tadi ya anak-anak. Berteman dengan siapa saja. Ini juga tidak kalah pentingnya loh. Karena dari teman, melalui teman, kalian bisa mencari koneksi di mana-mana. Ini sangat penting jika kalian sudah besar nanti. Jika kalian ingin mencari pekerjaan dan lain-lainnya. Rezeki itu bisa datang melalui Tuhan, dari Tuhan melalui teman. Nah, ini 3 contoh refleksi ya. Hal baik di lingkungan sekolah dan rumah. Nah, ini kan masih di lingkungan sekolah nih. Ini tidak membantah guru dan berteman dengan siapa saja. Kan ini masih dalam lingkungan sekolah ya. Nah, kalau di lingkungan rumah apa aja sih? Tadi kan kita juga udah sempat bahas nih. Betul, mematuhi perintah orang tua. Ini paling penting ya anak-anak. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Oke, ibu harap kalian benar-benar mengimplementasikan bagian dan peran kalian di masyarakat. Oke, ibu mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini. Nah, ibu mau tahu ibu mau memberitahu kalian mengapa tadi di awal pembelajaran ibu menyuruh kalian menyapa kanan kiri kalian dan membilang kamu cantik sekali hari ini, kamu ganteng sekali hari ini. Karena itu adalah bentuk interaksi kepada teman-teman di sekitar kalian. Oke, dan itu adalah bentuk afirmasi. Oke, kalau gitu pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua hebat. Oke, untuk doa pulang, ibu minta kamu untuk memimpin doa. Febriana ini hebat ya, karena dia dari tadi bersedia untuk memimpin doa. Kita patut memberikan apresiasi untuk dia. Iya, makasih Bu. Ayo berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas sesi pada hari ini. Sampai jumpa besok. Terima kasih Bu.